Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada saya sendiri, Ervina Septa Aulia dengan NIM 2014-353. Dan yang kedua, yaitu Siti Supiati dengan NIM 2014-340. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Hafid Rizki dengan NIM 2014-367. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang 6 materi. Yang pertama, yaitu ada beberapa konsep mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, yaitu ada perbandingan kemakmuran berbagai negara. Yang ketiga, yaitu ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, yaitu ada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, yaitu ada masalah pembangunan di negara berkembang. Dan yang keenam, yaitu ada kebijakan mempercepat pembangunan. Baiklah, materi yang pertama dan yang kedua, yaitu beberapa konsep mengenai pertumbuhan ekonomi dan perbandingan kemakmuran berbagai negara, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ervina Septa Aulia. Sebelum memasuki materi yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia hanya sejak 2 abad belakangan ini. Dalam periode tersebut, dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sampai abad ke-18, kebanyakan masyarakat di berbagai negara masih hidup tanpa subsisten dan mata pencarian utamanya adalah dari melakukan kegiatan di sektor pertanian, perikanan, atau berburu. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi dunia yang berlaku semenjak lebih 2 abad yang lalu menimbulkan 2 efek penting yang sangat menggalakkan, yaitu 1. Kemakmuran atau taraf hidup masyarakat makin meningkat. Yang kedua, ia dapat menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya. Selanjutnya, isu mengenai pertumbuhan ekonomi yang selalu diperhatikan dalam analisis makroekonomi adalah masalah kelesuan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Analisis mengenai pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam teori makroekonomi. Analisis itu pada dasarnya memperhatikan tentang kegiatan ekonomi negara dalam jangka panjang. Dalam membicarakan mengenai pertumbuhan ekonomi, 2 hal penting perlu diperhatikan. Yang pertama, faktor-faktor menentukan pertumbuhan ekonomi sesuatu negara. Yang kedua, teori-teori yang menerangkan faktor penting yang menentukan pertumbuhan. Di samping itu, untuk memahami masalah-masalah pertumbuhan ekonomi yang dihadapi di negara-negara berkembang, terutama di negara berkembang yang masih rendah taraf pembangunan dan kemakmurannya, perlu pula diperhatikan hal berikut. Masalah-masalah yang dihadapi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Memasuki materi yang pertama, yaitu beberapa konsep mengenai pertumbuhan ekonomi. Istilah-istilah seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, tingkat kemakmuran atau taraf hidup masyarakat, dan pendapatan per kapita adalah beberapa konsep yang telah dinyatakan dalam bab-bab yang lalu. Kemudian, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dalam analisis ekonomi, perlu dibedakan arti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kedua konsep ini mempunyai pengertian yang sedikit berbeda, yang dimana pertumbuhan ekonomi dari hal-hal yang telah diterangkan dapatlah dikatakan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi, barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Kemudian, pembangunan ekonomi. Banyak orang selalu keliru dalam menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebenarnya, kedua istilah itu mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku, tetapi biasanya mereka digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai ungkapan umum
yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara yang diukur melalui persentase pertambahan pendapatan nasional real. Istilah pembangunan ekonomi atau economic development biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Banyak informasi perlu digunakan untuk secara lengkap menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat sesuatu negara. Persentase penduduk yang memiliki kendaraan, tingkat pendapatan mereka, dan pemilikan harta-harta lain merupakan petunjuk penting dalam melihat taraf kemakmuran yang dicapai. Di samping itu, kemakmuran ditentukan pula oleh fasilitas untuk mendapatkan suplai listrik dan air minum yang bersih, fasilitas pendidikan yang diperoleh, dan taraf pendidikan yang dicapai, taraf kesehatan, dan fasilitas perobatan yang tersedia, keadaan perumahan masyarakat miskin, dan taraf perkembangan infrastruktur yang dicapai. Tersedianya pekerjaan yang cukup merupakan faktor lainnya. Apabila semua faktor-faktor seperti ini digunakan untuk menunjukkan tingkat kemakmuran setiap negara, akan dihadapi masalah dalam mengumpulkan data seperti itu. Membandingkan pendapatan per kapita. Dalam menunjukkan dan membandingkan tingkat kemakmuran sesuatu masyarakat digunakan data pendapatan per kapita dalam mata uang sendiri maupun dalam dolar Amerika Serikat atau apabila ia digunakan untuk tujuan perbandingan. Data pendapatan nasional tidak dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran karena berbagai negara mempunyai jumlah penduduk yang sangat berbeda. Dalam menggunakan data per kapita dalam membandingkan tingkat kemakmuran di berbagai negara, perlulah disadari bahwa perbandingan tersebut mempunyai banyak kelemahan. Oleh sebab itu, perbandingan seperti itu harus dipandang sebagai gambaran kasar dari perbedaan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktepatan cara perbandingan itu adalah perbedaan dalam biaya hidup atau cost of living di antara berbagai negara. Contohnya, dalam World Development Report 2003 atau yang diterbitkan oleh Bank Dunia, pendapatan per kapita India adalah 460 US dollar, sedangkan Amerika Serikat pendapatan per kapitanya telah mencapai 34.870 dolar Amerika. Lantas, adakah ini berarti taraf kemakmuran penduduk Amerika Serikat adalah hampir 34.870 per 660 atau hampir 76 kali ganda dari penduduk India? Tentu saja tidak. Biaya naik angkutan umum atau bus di India lebih murah dari Amerika. Begitu juga biaya pergi berobat ke dokter, makan di restoran, membeli rumah, dan menyewa rumah adalah lebih murah di India. Orang India hanya membayar jasa tersebut pada jumlah yang jauh lebih murah dari yang dibayar orang Amerika. Pada umumnya, biaya hidup di negara kaya adalah jauh lebih tinggi dari negara-negara yang relatif miskin. Maka, perbandingan tingkat kesejahteraan mereka tidak seburuk seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan data pendapatan per kapita dalam dolar Amerika. Selanjutnya, pendapatan per kapita dan cara perhitungannya. Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk sesuatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dengan membagi nilai produk domestik bruto atau produk nasional bruto suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu formula berikut. Yang A, produk domestik bruto per kapita sama dengan produk domestik bruto per jumlah penduduk. B, produk nasional bruto per kapita sama dengan produk nasional bruto per jumlah penduduk. Dalam menghitung pendapatan per kapita, dua macam perhitungan dapat dilakukan, yaitu berdasarkan harga yang berlaku dan harga tetap. Perhitungan pendapatan per kapita menurut harga berlaku penting untuk memberi gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk negara itu berbelanja dan membeli barang-barang dan jasa yang diperlukannya. Dan ini juga penting sebagai bahan perbandingan dalam menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran di suatu negara berbanding dengan negara-negara lain. Selanjutnya, data pendapatan per kapita menurut harga tetap perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran di suatu negara. Produk domestik bruto biasanya bertambah dari tahun ke tahun. Nilainya yang bertambah itu pada umumnya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, ketambahan produksi fisikal yang berlaku, dan yang kedua, kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional. Dengan demikian,
Kenaikan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku tidak memberikan gambaran yang sempurna tentang perkembangan kemakmuran yang sebenarnya, karena efek kenaikan harga dalam menaikkan pendapatan per kapita belum diperhitungkan. Pertumbuhan ekonomi dan pertambahan kemakmuran yang diwujudkannya ditentukan oleh perkembangan pendapatan nasional yang sebenarnya, yaitu yang tidak disebabkan oleh kenaikan harga. Oleh sebab itu, untuk menggambarkan perkembangan kemakmuran suatu masyarakat, perlulah dihitung pendapatan per kapita pada harga tetap. Suatu masyarakat dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran apabila pendapatan per kapita menurut harga tetap atau pendapatan per kapita real terus-menerus bertambah dari tahun ke tahun. Kemudian pada materi yang kedua ada perbandingan kemakmuran berbagai negara. Sebagai ukuran kasar untuk membandingkan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara, data pendapatan per kapita selalu digunakan. Bagian ini menggunakan data tersebut untuk membandingkan tingkat kemakmuran di antara berbagai negara, terutama di antara negara maju dan negara berkembang. 3 aspek akan diperhatikan. Yang pertama, perbandingan secara global di antara perbedaan kemakmuran penduduk dunia yang digolongkan kepada beberapa golongan pendapatan. Yang kedua, perbandingan yang terperinci di antara beberapa negara terpilih di dunia ini. Yang ketiga, perbandingan pendapatan per kapita yang sudah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup dengan menggunakan purchasing power parity. Selanjutnya, pendapatan per kapita beberapa golongan negara dalam menunjukkan pendapatan per kapita di negara-negara. Laporan Bank Dunia atau World Development Report membedakan berbagai negara kepada 4 kategori, yaitu low income economies, lower middle income, dan high income countries. Data dalam tabel 13.1 menunjukkan jurang yang besar di antara pendapatan low income economy dengan high income economy, yaitu 430 US dollar perbandingan 26.710 US dollar. Berarti pendapatan per kapita rata-rata high income economies adalah lebih 62 kali lipat dari pendapatan per kapita rata-rata negara-negara miskin. Jumlah penduduk negara miskin adalah 2.511 juta, sedangkan negara pendapatan tinggi jumlah penduduknya hanya 955 juta, yaitu hanya 38% dari penduduk golongan negara pendapatan rendah. 2 golongan negara lain, yaitu lower middle income dan upper middle income, meliputi 2.677 juta orang, yaitu lebih kurang sama dengan penduduk yang tergolong sebagai negara pendapatan rendah. Pendapatan per kapita rata-rata kedua negara tersebut adalah 1.240 US dollar untuk berpendapatan rendah dan 4.460 US dollar untuk berpendapatan tinggi. Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam tabel 13.1, dapat pula disimpulkan bahwa 3/4 dari penduduk dunia termasuk dalam golongan yang rata-rata pendapatannya tidak begitu tinggi, yaitu rata-ratanya tidak melebihi 1.420 US dollar dan belum menikmati taraf kehidupan yang menyenangkan. Banyak di antara mereka masih dapat dipandang sebagai penduduk yang mendapatkan pendapatan cukup hidup atau mencapai taraf subsisten. Negara berpendapatan rendah seperti telah dinyatakan hanya memperoleh rata-rata per tahun sebesar 430 US dollar dan mereka meliputi 40,9% dari penduduk dunia. Banyak di antara mereka masih belum dapat menikmati 3 kebutuhan hidup yang utama, yaitu makanan, pakaian, dan perumahan yang memadai. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. Negara-negara yang tergolong dalam kumpulan ini terutama terdapat di Afrika dan di Asia. Tabel 13.1 Pendapatan per kapita berbagai golongan negara pada tahun 2001. Golongan negara 1. Low income economies. Pendapatan per kapita 430 US dollar. Jumlah penduduk 2.510,6 juta, 40,9% dari penduduk dunia. Yang kedua, lower middle income, pendapatan per kapita 1.240 US dollar, jumlah penduduk 2.164,5 juta, 35,3% dari penduduk dunia. Yang ketiga, upper middle income, pendapatan per kapita 4.460 US dollar, jumlah penduduk 503,7,
8,2 persentase dari penduduk dunia. Dan yang keempat, high income economies. Pendapatan per kapita 26.710 US dollar. Jumlah penduduk 955,0, 15,6 persentase dari penduduk dunia. Maka jumlah penduduk 6.132,8, 100 persentase dari penduduk dunia. Kebanyakan negara-negara miskin baru mencapai kemerdekaan pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Semenjak merdeka, mereka berusaha mempercepat pertumbuhan ekonominya. Tetapi hambatan yang mereka hadapi dalam mencapai cita-cita ini sangat besar. Kekurangan modal, taraf pendidikan yang rendah, kegiatan ekonomi tradisional yang rendah produktivitasnya, dan pertambahan penduduk yang pesat telah menghambat usaha untuk mempercepat pembangunan. Maka, keadaan kemiskinan tetap tidak dapat dihapuskan. Selanjutnya, pendapatan per kapita beberapa negara. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai perbedaan pendapatan per kapita dan tingkat kemakmuran di berbagai negara, dalam tabel 13.2 ditunjukkan tingkat pendapatan per kapita di 4 golongan negara yang telah diterangkan sebelum ini. Di setiap golongan negara, pada tabel 13.2, pendapatan per kapita berbagai golongan negara pada tahun 2001. Negara A. Pendapatan rendah. Yang pertama ada Tanzania dengan pendapatan per kapita 270 US dollar. Yang kedua ada Bangladesh dengan pendapatan per kapita 370 US dollar. Dan yang ketiga ada India dengan pendapatan per kapita 460 US dollar. Yang keempat ada Nigeria dengan pendapatan per kapita 290 US dollar. Yang kelima Kambodia dengan pendapatan per kapita 270. Yang keenam ada Pakistan dengan pendapatan per kapita 420 US dollar. Dan yang terakhir ada Ghana dengan pendapatan per kapita 290 US dollar. Kemudian pada bagian B, negara pendapatan menengah rendah, yang pertama ada Indonesia dengan pendapatan per kapita 680 US dollar. Yang kedua ada Bolivia dengan pendapatan per kapita 940 US dollar. Yang ketiga ada Filipina dengan pendapatan per kapita 1050 US dollar. Yang keempat ada Sri Lanka dengan pendapatan per kapita 830 US dollar. Yang kelima ada Jordan dengan pendapatan per kapita 1750 US dollar. Yang keenam ada Romania dengan pendapatan per kapita 1710 US dollar. Yang ketujuh ada Kolombia dengan pendapatan per kapita 1920 US dollar. Yang kedelapan ada Thailand dengan pendapatan per kapita 1970 US dollar. Yang kesembilan ada Turki dengan pendapatan per kapita 2.540 US dollar. Yang ke-10 ada Iran dengan pendapatan per kapita 1.750 US dollar. Dan yang terakhir ada Cina dengan pendapatan per kapita 890 US dollar. Kemudian bagian C, negara pendapatan menengah yang tinggi. Yang pertama ada Afrika Selatan dengan pendapatan per kapita 2.900 US dollar. Yang kedua ada Brazil dengan pendapatan per kapita 3.060 US dollar. Yang ketiga ada Malaysia dengan pendapatan per kapita 3.640 US dollar. Yang keempat ada Poland dengan pendapatan per kapita 4.240 US dollar. Yang kelima ada Meksiko dengan pendapatan per kapita 5.540 US dollar. Yang keenam ada Argentina dengan pendapatan per kapita 6.960 US dollar. Yang ketujuh ada Slovak dengan pendapatan per kapita 3.700 US dollar. Yang kedelapan ada Saudi Arabia dengan pendapatan per kapita 7.230 US dollar. Dan yang terakhir ada Portugal dengan pendapatan per kapita 10.000 US dollar. Kemudian pada bagian D, negara kaya. Yang pertama ada Spanyol dengan pendapatan per kapita 14.860 US dollar. Yang kedua ada Hong Kong dengan pendapatan per kapita 25.920 US dollar. Yang ketiga ada Singapura dengan pendapatan per kapita
740 US dollar. Yang keempat ada Australia dengan pendapatan per kapita 19.770 US dollar. Yang kelima ada Inggris dengan pendapatan per kapita 24.230 US dollar. Yang keenam ada Jerman dengan pendapatan per kapita 23.700 US dollar. Yang ketujuh ada Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita 34.870 US dollar. Yang kedelapan ada Swedia dengan pendapatan per kapita 25.400 US dollar. Yang kesembilan ada Jepang dengan pendapatan per kapita 35.990 US dollar. Dan yang ke-10 ada Switzerland dengan pendapatan per kapita 36.970 US dollar. Ditunjukkan beberapa negara yang disertai dengan data pendapatan per kapitanya pada tahun 2001. Data dalam tabel tersebut menunjukkan pendapatan per kapita di negara berpendapatan rendah adalah sekitar 270 US dollar sampai 460 US dollar. Berdasarkan data tahun 2001, yang tergolong sebagai negara kaya adalah negara yang berpendapatannya melebihi 12.000 US dollar. Di antara negara kaya, negara yang berpendapatannya paling rendah adalah Spanyol atau berpendapatan 14.860 US dollar, dan yang tinggi adalah Switzerland dengan pendapatan per kapitanya 36.970 US dollar. Pendapatan per kapita negara berpendapatan menengah golongan rendah berkisar di antara 600 US dollar hingga sekitar 2.600 US dollar. Sedangkan golongan menengah yang berpendapatan tinggi pendapatan per kapitanya berada di sekitar 3.000 US dollar hingga 10.000 US dollar. Kemudian ada pendapatan per kapita dan purchasing power parity. Dalam uraian sebelum ini telah diterangkan beberapa kelemahan pendapatan per kapita sebagai alat pengukur tingkat kemakmuran. Salah satu yang terpenting adalah perbedaan tingkat harga barang di antara berbagai negara. Perhitungan pendapatan per kapita yang mempertimbangkan faktor perbedaan harga tersebut, yaitu dengan menghitung kembali pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sama di berbagai negara, akan menghasilkan data yang sangat berbeda dengan yang ditunjukkan dalam tabel 13.2. Kemudian pada tabel 13.3, perbandingan per kapita GDP dan per kapita PPP atau dalam US dollar. Negara-negara berkembang. Yang pertama ada Cina dengan pendapatan per kapita GDP 890 dan pendapatan per kapita PPP 4.260. Yang kedua ada India dengan pendapatan per kapita GDP 460 dan pendapatan per kapita PPP 2.530. Yang ketiga ada Indonesia dengan pendapatan per kapita GDP 680 dan pendapatan per kapita PPP 2.940. Yang keempat ada Filipina dengan pendapatan per kapita GDP 1.050 dan pendapatan per kapita PPP 4.360. Yang kelima ada Thailand dengan pendapatan per kapita GDP 1.960 dan pendapatan per kapita PPP 6.550. Yang keenam ada Malaysia dengan pendapatan per kapita GDP 3.640 dan pendapatan per kapita 8.340. Yang ketujuh ada Pakistan dengan pendapatan per kapita GDP 420 dan pendapatan per kapita PPP 1.920. Yang kedelapan ada Saudi Arabia dengan pendapatan per kapita GDP 7.230 dan pendapatan per kapita PPP 11.390. Dan yang kesembilan ada Meksiko dengan pendapatan per kapita GDP 5.540 dan pendapatan per kapita PPP 8.770. Yang ke-10 ada Brazil dengan pendapatan per kapita GDP 3.060 dan pendapatan per kapita PPP 7.450. Dan yang terakhir ada Kolombia dengan pendapatan per kapita GDP 1.910 dan pendapatan per kapita PPP 5.980.
Kemudian ada negara-negara maju. Yang pertama ada Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita GDP 34.870 dan pendapatan per kapita PPP 34.870. Yang kedua ada Prancis dengan pendapatan per kapita GDP 22.690 dan pendapatan per kapita PPP 25.280. Yang ketiga ada Australia dengan pendapatan per kapita GDP 19.770 dan pendapatan per kapita PPP 25.780. Yang keempat, ada Jerman dengan pendapatan per kapita GDP 23.700 dan pendapatan per kapita PPP 25.530. Yang kelima, ada United Kingdom dengan pendapatan per kapita GDP 24.230 dan pendapatan per kapita PPP 24.260. Kemudian, per kapita yang sudah disesuaikan tersebut dinamakan pendapatan per kapita berdasarkan persamaan daya beli atau pendapatan per kapita PPP atau per kapita PPP Purchasing Power Parity. Pendapatan per kapita yang dihitung menurut cara yang biasa dinamakan pendapatan per kapita nominal atau per kapita GDP nominal. Tabel 13.3 membandingkan per kapita GDP nominal dan per kapita GDP PPP di beberapa negara. Daripada data yang terdapat dalam tabel tersebut, beberapa kesimpulan dapat dibuat. Yang pertama, data tersebut didasarkan kepada harga-harga yang berlaku di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, di Amerika Serikat per kapita GDP sama dengan per kapita PPP. Yang kedua, di negara-negara maju, pendapatan per kapita PPP hampir sama nilainya dengan pendapatan per kapita GDP. Kemudian yang ketiga ada di negara berkembang, per kapita PPP jauh lebih tinggi dari per kapita GDP. Sebagai akibatnya, dengan menggunakan per kapita PPP, jurang kemakmuran di antara negara berkembang dan negara maju tidaklah sebesar seperti ditunjukkan oleh perbedaan per kapita GDP. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern adalah beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Uraian di dalam bagian ini menerangkan beberapa faktor yang telah lama dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, sejumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, sejumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian sesuatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara di mana pertumbuhan ekonomi baru bermula, terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi baru. Bermula, terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor utama dalam kurung pertanian dan pertambangan, yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, dan kekurangan pengetahuan. Para pengusaha untuk mengembangkan kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan. Nah, kegiatan ekonomi modern di satu pihak dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis kegiatan sebagai akibat dari pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Di lain pihak, membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat. Kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tersebut akan menarik pengusaha-pengusaha dari negara yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut. Modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar, kemungkinan kekayaan alam itu diusahakan secara efisien dan menguntungkan.
peranan-peranan barang-barang pertanian untuk ekspor dan industri pertambangan minyak di dalam menjadi penggerak permulaan bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia adalah suatu bukti yang nyata mengenai besarnya peranan kekayaan alam pada tingkat permulaan pertumbuhan ekonomi. Peranan perkembangan industri pertambangan minyak di dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara Timur Tengah dan di Brunei adalah suatu bukti lain dari besarnya peranan pengembangan kekayaan alam di dalam permulaan proses pembangunan. Walaupun uraian di atas menekankan tentang pentingnya peranan kekayaan alam dalam perkembangan ekonomi suatu negara, terutama dalam masa permulaan proses tersebut, hal itu tidaklah berarti bahwa perkembangan ekonomi sangat tergantung banyaknya kekayaan alam sesuatu negara. Perkembangan ekonomi di negeri Belanda, Jepang, dan Korea Selatan membuktikan bahwa walaupun tidak mempunyai kekayaan alam yang berarti, perkembangan ekonomi yang pesat dapat juga berlaku. Perkembangan ekonomi di negeri Belanda bermula dari perkembangan di sektor perdagangannya. Perkembangannya yang sangat pesat di Jepang dan Korea pada masa sesudah Perang Dunia Kedua yang lalu adalah efek dari kesuksesan di dalam mengembangkan sektor industri yang efisien, yang sanggup bersaing di pasaran internasional. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut kemungkinan negara itu menambah produksi. Di samping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah, dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Selanjutnya, perlu diingat pula bahwa pengusaha adalah sebagian dari penduduk, maka luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sesuatu negara juga bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi. Apabila tersedianya pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu adalah lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan. Dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan itu kepada luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan besarnya luas dari barang-barang yang dihasilkan. Sektor perusahaan akan bertambah pula. Karena peranannya ini, maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada pertambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi. Akibat buruk dari pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Suatu negara dipandang menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk adalah tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi yang lain yang tersedia, yaitu jumlah penduduk adalah jauh berlebihan. Sebagai akibat dari ketidakseimbangan ini, produktivitas marginal penduduk adalah rendah. Ini berarti pertambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam produksi nasional, ataupun kalau ia bertambah, pertambahan tersebut adalah terlalu lambat dan tidak dapat mengimbangi pertambahan penduduk. Apabila dalam perekonomian sudah berlaku keadaan di mana pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi nasional yang tingkatnya adalah lebih cepat dari tingkat pertambahan penduduk, pendapat per kapita akan turun. Dengan demikian, penduduk yang berlebihan akan menyebabkan kemakmuran masyarakat merosot. Oke, selanjutnya ada barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat yang sangat kurang maju. Sekalipun barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk bercocok tanam dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesusahan yang lebih banyak lagi
dalam mencari makanan sehari-hari. Pada masa kini, pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh sesuatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi pertambahan modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan tercapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Oleh karena itu, pendapatan per kapita hanya mengalami perkembangan yang sangat kecil. Kemajuan ekonomi yang berlaku di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Nah, efek yang utama adalah satu, kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi sesuatu barang. Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan meninggikan jumlah produksi. Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat. Nah, yang ketiga, kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya. Nah, selanjutnya, sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang, ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi modern. Nah, cara memproduksi modern dan produktivitas yang tinggi. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat. Juga di dalam sistem sosial di mana sebagian tanah dimiliki oleh tuan-tuan tanah, atau di mana luas tanah yang dimiliki adalah sangat kecil dan tidak ekonomis, pembangunan ekonomi tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan. Nah, sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap yang sedemikian itu antara lain adalah sikap berhemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi, sikap yang sangat menghargai kerja keras dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan. Nah, apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut. Perombakan dalam sistem sosial seperti misalnya menghapuskan kekuasaan tuan tanah dan memberikan tanah kepada para petani yang tidak memiliki tanah adalah suatu langkah yang perlu dilakukan. Juga perubahan dalam sikap masyarakat perlu diciptakan. Perubahan itu terutama harus ditunjukkan agar masyarakat bersedia bekerja lebih keras untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang lebih banyak. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperluas fasilitas pendidikan dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Baik, selanjutnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Mazhab merkantilis, yaitu pemikiran-pemikiran ekonomi di antara akhir abad ke-16 dan akhir abad ke-17, banyak membahas peranan perdagangan luar negeri terhadap yang pembangunan ekonomi. Dalam zaman ahli-ahli ekonomi klasik, lebih banyak lagi pendapat telah dikemukakan. Buku Adam Smith yang terkenal yaitu An Inquiry into the Nature and Cause of the World Nations, atau dengan ringkas The World of Nations, pada hakikatnya adalah suatu analisis mengenai sebab-sebab dari berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor menentukan pertumbuhan itu.
Buku ini yang diterbitkan pada tahun 1776 dipandang sebagai permulaan perkembangan ilmu ekonomi sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan. Sesudah masa Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo Malthus dan Stuart Mill juga menumpahkan perhatian yang besar terhadap masalah perkembangan ekonomi. Pada permulaan abad ini, Schumpeter menjadi sangat terkenal karena bukunya mengenai pembangunan ekonomi, yaitu buku yang berjudul The Theory of Economic Development dan mengenai siklus usaha atau business cycle atau konjungtur. Setelah itu, teori Harold Domar atau New Classic telah lebih memperkaya lagi analisis mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan jam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi pantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan mereka, misalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan berdasarkan kepada pemisalan. Ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini. Berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus-menerus berlangsung pada permulaannya. Apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi, maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi terwujudkan. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali, ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang atau stationary state. Pada keadaan ini, pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (Nebestiense). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut. Nah, berdasarkan kepada teori pertumbuhan klasik yang baru dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Pandangan yang terkandung dalam teori tersebut dijelaskan di bawah ini. Dari uraian mengenai teori pertumbuhan klasik telah dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita, maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil pertambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai semakin berkurang karena mempengaruhi fungsi produksi yang lainnya. Nah, oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produk marginal telah mati, sama dengan pendapatan per kapita. Pada keadaan ini, pendapatan per kapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum. Secara grafik teori penduduk optimum dapat ditunjukkan seperti dalam gambar 13.1. Kurva Y menunjukkan tingkat pendapatan per kapita pada berbagai jumlah penduduk dan M adalah puncak kurva tersebut. Maka penduduk optimal adalah
jumlah penduduk sebanyak N dan pendapatan per kapita yang paling maksimum adalah Y0 stat. Nah, bisa dilihat dari gambar 13.1 teori pertumbuhan klasik penduduk optimum. Selanjutnya ada teori komputer. Teori komputer menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar saat barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru. Nah, selanjutnya ada teori Harrod-Domar. Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat dan yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisah berikut. 1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh. Yang kedua, tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional. In rasio modal produksi, capital output ratio tetap nilainya. Dan yang keempat, perekonomian terdiri dari dua sektor. Dalam analisisnya, Harrod-Domar menunjukkan bahwa walaupun pada suatu tahun tertentu, misalnya tahun 2002, barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat dalam tahun 2002 yaitu AE min C plus 1 akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya. Nah, tahun 2003. Dengan perkataan lain, investasi yang berlaku dalam tahun 2002 akan menambah kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun 2003. Nah, analisis di atas dapat pula disimpulkan bahwa analisis Harrod-Domar merupakan perlengkapan kepada analisis Keynesian. Dalam analisis Keynesian, yang diperlihatkan adalah persoalan ekonomi jangka pendek, manakala teori Harrod-Domar memperhatikan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui analisis Harrod-Domar dapat dilihat bahwa gambar 13.2 teori Harrod-Domar, peranan investasi dalam pertumbuhan, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada teori pertumbuhan neoklasik. Sebagai suatu perluasan teori Keynes, teori Harrod-Domar melihat persoalan pertumbuhan itu dari segi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat melalui kenaikan investasi bertambahan secara terus-menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan, yaitu sebesar 1 tambah A1, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 13.2 yang tadi. Teori pertumbuhan yang klasik melihat dari sudut pandangan yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovich dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan AY min F dalam kurung AK, ALT, AT tutup kurung, di mana AY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, AK adalah tingkat pertumbuhan modal, AL adalah tingkat pertumbuhan penduduk, AT adalah tingkat perkembangan teknologi. Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut. Faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertumbuhan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.
selanjutnya yaitu masalah pembangunan di negara berkembang. Perbandingan pendapatan per kapita di antara berbagai negara telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang besar dan taraf kemakmuran negara maju dan negara berkembang. Sejak Perang Dunia Kedua telah timbul kesadaran tentang pentingnya usaha mengembangkan negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin yang taraf kemakmurannya jauh lebih rendah dari negara maju. Tetapi banyak negara berkembang lain masih tetap menghadapi masalah-masalah yang serius dan masalah tersebut menimbulkan hambatan untuk berkembang dengan cepat. Pertanian tradisional. Di negara-negara maju, sumbangan relatif sektor pertanian kepada pendapatan nasional adalah kecil. Tetapi pada waktu yang mana sejumlah penduduk yang bekerja di sektor ini juga relatif kecil. Salah satu faktor penting yang menimbulkan keadaan ini adalah penggunaan teknologi modern di sektor pertanian yang meliputi penggunaan alat-alat pertanian modern dan input-input pertanian lain seperti pupuk, insektisida, fungisida, dan menggunakan bibit yang baik yang sudah secara meluas dilakukan. Kekurangan dana modal dan dana fisikal. Salah satu syarat penting yang perlu dilakukan dalam mengembangkan perekonomian adalah mewujudkan modernisasi dalam segala bidang kegiatan ekonomi, yaitu modernisasi di sektor pertanian sendiri, mengembangkan kegiatan industri, dan modernasi dalam pemerintahan, sektor perdagangan, dan jasa lainnya. Juga harus melakukan modernisasi. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan dua sektor penting yang sangat terbatas di negara-negara berkembang, modal dan tenaga ahli. Yang dimaksud dengan modal ini di sini adalah dana modal dan modal bersifat fisik, yang barang-barang modal. Peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Tersedianya modal saja tidak cukup untuk memodernisasi suatu perekonomian. Pelaksanaan modernisasi tersebut harus ada, dengan kata lain, diperlukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik seperti ahli dalam berbagai bidang akuntan dan manajer untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Selanjutnya, perkembangan penduduk besar. Mengenai sifat penduduk negara-negara berkembang, terdapat dua ciri penting yang menimbulkan efek yang buruk kepada usaha pembangunan, yaitu beberapa negara jumlah penduduknya relatif besar dan tingkat perkembangan penduduk sangat cepat. Hal ini yang dinyatakan dalam tidak sukar untuk melihatnya. India dan Cina adalah dua negara yang terbanyak penduduknya di dunia. Kedua negara ini meliputi sebanyak hampir 40% dari penduduk dunia. Selanjutnya, masalah institusi sosial, kebudayaan, dan politik. Aspek-aspek institusi sosial, kebudayaan, dan politik dalam mempengaruhi pertumbuhan tidaklah dipersoalkan dan dalam analisis ekonomi negara maju. Sistem politik mereka sudah berkembang dengan sempurna. Institusi ekonomi dan sosial juga telah berkembang. Sistem sosial dan kebudayaan tidak menimbulkan hambatan yang serius kepada perkembangan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan mempercepat pembangunan. Semenjak akhir Perang Dunia Kedua, seperti sudah dinyatakan, berbagai negara membangun telah berusaha untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi agar taraf kemakmuran masyarakatnya dapat ditingkatkan. Selanjutnya, kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Negara berkembang yang miskin dan rendah pendapatan per kapitanya biasanya merupakan negara pertanian tradisional yang sangat rendah produktivitasnya. Produktivitas yang rendah ini merupakan penyebab pendapatan yang rendah tersebut. Selanjutnya, mengembangkan infrastruktur. Modernisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur untuk berkembang, jalan dan jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik, dan jaringan telepon. Perlu dikembangkan berbagai jenis infrastruktur ini sangat diperlukan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasinya. Selanjutnya, meningkatkan tabungan dan investasi. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah, sedangkan bangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, salah satu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat.
Selanjutnya yaitu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Sumbangan dari taraf pendidikan yang semakin meningkat kepada pertumbuhan ekonomi adalah manajemen perusahaan-perusahaan modern yang dikembangkan semakin efisien. Penggunaan teknologi modern dalam kegiatan ekonomi dapat lebih cepat berkembang. Pendidikan yang lebih tinggi meningkat dan daya pemikiran masyarakat dan berbagai pakar, tenaga ahli, dan terampil yang diperlukan berbagai kegiatan ekonomi dapat disediakan. Selanjutnya yaitu mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Pembangunan ekonomi harus secara terus-menerus diikuti oleh pembangunan investasi yang dapat memberi dorongan kepada pengembangan berbagai kegiatan ekonomi. Selanjutnya, merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Kebijakan pemerintahan yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak akan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Telah diterangkan bahwa mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah usaha yang mudah dan masalah hambatan yang dihadapi adalah bermacam-macam. Untuk mengatasinya, pada tahap permulaan dari pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi perlu dilakukan. Melalui perencanaan pembangunan, berbagai kegiatan dapat diselaraskan dan arah pembangunan ekonomi jangka panjang dan ditentukan. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.